warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar Bapak Ibu Sobat Pendidikan dimanapun berada? Senang sekali karena hari ini kita dapat berjumpa dalam acara Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan, yang merupakan kegiatan pertama dari komunitas Guru Penggerak Angkatan 2 Kota Samarinda. Salam Guru Penggerak. Hari ini kita akan membicarakan sebuah topik tentang komunitas praktisi dengan narasumber kita, Bapak Alfonsus Sigalingging, seorang guru yang multitalenta, luar biasa sekali kegiatannya dari SMA Sunadia. Pak Alfon, gimana kabarnya? Sehat dan tetap semangat selalu. Alhamdulillah. Gimana kesini tadi? Ya, tadi ya penuh dengan kesibukan ya, namanya juga guru, tetapi tetap bersemangat untuk berbagi ya, dengan Bapak Ibu guru lain atau tenaga pendidikan untuk menyebarkan implementasi kurikulum merdeka. Luar biasa, sangat mulia sekali ya Pak. Siap. Oke. Dari di sini seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita akan membahas tentang komunitas praktisi. Nah, banyak yang mungkin masih sedikit asing dengan istilah komunitas praktisi. Bisa Bapak jelaskan apa sih komunitas praktisi itu? Ya, sebenarnya komunitas praktisi ini sudah lama ya, seperti MGMP di SMA, KKG, atau juga KKS untuk kepala sekolah. Di tingkat SMA itu ada MKKS. Jadi yaitu adalah perkumpulan atau wadah bagi para guru atau praktisi tenaga kependidikan yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk berbagi dan sama-sama mengembangkan diri. Nah, kalau komunitas praktisi yang di pendidikan itu, yang guru-guru itu yang sekarang, yaitu tentang bagaimana melakukan implementasi kurikulum merdeka, seperti itu. Jadi apakah komunitas praktisi ini hanya khusus untuk pendidikan saja atau seperti apa? Komunitas praktisi ini tidak hanya untuk pendidikan ya, karena di dalam Merdeka Belajar dan juga sekarang sudah ada namanya organisasi penggerak. Jadi kalau dia ada perkumpulan yang bergerak di bidang untuk pendidikan itu bisa disebut sebagai komunitas praktisi. Jadi yang penting dia ada orang yang sepakat, sama-sama ingin maju, sama-sama ingin berbagi, mereka bisa disebut sebagai komunitas praktisi. Oke, luar biasa sekali. Bapak Alfon ini kan juga sebagai ketua komunitas praktisi ya. Nah, bisa diceritakan bagaimana atau proses pembentukan komunitas praktisi yang sudah Bapak pimpin? Ya, jadi komunitas itu ada beberapa tingkatan. Kalau di sekolah itu disebut dengan komunitas sekolah yang dibentuk oleh sekolah, dan ini adalah implementasi kurikulum merdeka terhadap sekolah penggerak. Karena sekolah saya adalah sekolah penggerak angkatan 1, memang diwajibkan membuat komunitas praktisi. Nah, jadi saya pada waktu jadi guru penggerak di bulan 5 itu dengan praktik baiknya, aksi nyata saya adalah komunitas praktisi. Jadi ada komunitas praktisi di sekolah, di MGMP PJOK, dan juga di komunitas guru penggerak. Nah, pembentukan komunitas praktisi di sekolah itu dimulai dari beberapa orang rekan saya yang satu kantor yang terdekat. Ya, saya sampaikan bagaimana tentang tujuan komunitas praktisi ini, implementasi kurikulum merdeka, berbagi dari praktik-praktik baik yang sudah saya lakukan, hal-hal baik yang saya dapatkan dari guru penggerak, saya jelaskan ke mereka, dan ada 4 orang ikut. Kita saling berbagi, kita atur waktu berkumpul itu hanya 1 jam saja karena ada kesibukan waktu. Nah, setelah kita berkumpul, kita adakan sekitar 3 kali pertemuan dengan orang-orang tersebut. Setelah kita punya dampaknya, mereka juga ada perkembangan ya, mereka lebih maju dan lebih kreatif di sana. Maka saya sampaikan ke kepala sekolah bahwasanya saya sudah menggerakkan beberapa orang untuk menjadi komunitas. Nah, itu sangat penting karena kita harus melibatkan pemangku kepentingan agar benar-benar legal dan sah, dan kepala sekolah pada waktu itu juga mendukung untuk percepatan ini dan disambut dengan sekolah penggerak. Maka komplekslah sudah antara guru penggerak dan sekolah penggerak, dan sampai saat ini komunitas di sekolah juga berkembang dengan adanya terjadwal itu 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali. Dan di MGMP juga saya sebulan sekali mengadakan pertemuan untuk berbagi Merdeka Belajar. Dan di komunitas guru penggerak kita juga sudah melakukan diseminasi, bahkan berbagi praktik baik sama anggota dan juga kepada guru-guru yang ada di Kota Samarinda.
Jadi dia terus berkembang dan terus berbagi dan lintas ya. Jadi komunitas itu tidak hanya berbagi di antara anggota saja, tapi dari komunitas ini bisa berbagi ke komunitas lain seperti itu. Antar jenjang juga boleh. Jadi dia tidak tertutup kalau dia komunitas praktisi, tidak hanya antar jenjang saja dia berbagi. Yang penting dia bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Jadi seperti itu. Biasa sekali. Nah, tadi kan ada Bapak menyebutkan pemangku kepentingan. Iya. Jadi siapa saja sih yang terlibat dalam komunitas praktisi? Ya. Tergantung tingkatannya. Kalau di sekolah kita akan melibatkan kepala sekolah. Kalau dia punya yayasan, ketua yayasan dilibatkan sebagai penasehat, sebagai juga penanggung jawab, itu adalah ketua. Jadi kita butuh mereka untuk bisa benar-benar melegalkan kegiatan kita dan meminta masukan dari mereka. Kalau tingkatan kita di komunitas guru penggerak karena di tingkat kota, maka melibatkan wali kota, dinas kota, BGP, dan juga kalau karena ada SMA yang terlibat maka melibatkan dinas provinsi. Jadi semakin tinggi jenjangnya maka semakin juga kita melibatkan pemangku kepentingan termasuk pemerintah, bahkan juga mitra pembangunan di sana untuk mendukung kegiatan kita. Dalam hal ini memang komunitas guru penggerak didukung oleh mitra pendidikan yaitu penerbit buku PT Erlangga. Jadi ketika membentuk komunitas praktisi dengan melibatkan para pemangku kepentingan, adakah tantangan-tantangan yang dihadapi Pak? Tantangannya tentu ada ya, namun dinamika pendidikan. Tantangan dari komunitas itu ada yang pertama kalau sudah pernah kita identifikasi dan lalui, yang pasti dari kita sendiri, bahwasannya memang guru-guru ini kan jadwalnya padat ya. Kita juga punya kesibukan seperti mengajar, bahkan mengimplementasikan di sekolah, bahkan di komunitas lain. Jadi kita untuk mengatur pertemuan itu memang sulit. Tetapi bisa dilakukan dengan membuat janji kapan ada waktu kosong, misalnya di waktu sore atau setelah pulang mengajar. Itu deal-dealannya. Jadi yang pertama itu tentang waktu, mengatur waktu. Jadi untuk tantangan yang pertama tadi masalah waktu ya, Masalah karena waktu. di antara anggota komunitas praktisi itu adalah memang orang-orang yang aktif di sekolah masing-masing, Iya. ataupun mengikuti komunitas yang lain juga ya. Iya. Oke, bisa dijelaskan Pak, Bapak kan sebagai ketua komunitas guru penggerak. Nah, harapan ke depan untuk komunitas guru penggerak itu seperti apa Pak? Ya, harapan saya tentu saja sebagai komunitas guru penggerak kita semua bisa solid, kita semakin aktif berbagi di komunitas maupun di sekolah kita dan bisa berkembang membarengi dengan komunitas-komunitas lain. Jadi kita bisa mewarnai di pendidikan Kota Samarinda. Jadi bukan hanya di komunitas kita tapi juga mengimbas kepada sekolah-sekolah, dan kedepannya kita juga mau bersama dengan komunitas guru penggerak di kota kabupaten lainnya. Jadi kita bisa membarengin, bisa mengadakan satu kerjasama untuk membuat komunitas guru penggerak di tingkat kota Kalimantan, di provinsi Kalimantan. Jadi harapan tersebut untuk memperluas koneksi lagi ya dengan komunitas dari kota-kota lain di Kalimantan Timur. Nah, jadi langkah apa yang akan Bapak susun untuk memperluas koneksi tadi? Yang pertama memang kita membuat program ya, seperti ini kan bincang sepekan yang bisa bisik sepekan yang bisa dirasakan oleh banyak orang secara daring, bukan hanya dari Kota Samarinda tapi juga bisa ke Indonesia. Jadi bisa berbagi ke banyak tempat. Yang kemudian yang kedua kita membuat berbagi 1 bulan sekali secara luring, dan yang berikutnya tentu kita akan mengadakan kalau bisa 1 semester sekali kita bertemu dengan komunitas lain untuk saling berbagi dan juga saling memberikan masukan, saling mengevaluasi. Jadi itu rencana kita ke depannya. Dan yang keempat, kita punya rencana untuk bisa berbagi ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Samarinda, baik itu di sekolah guru penggerak sendiri maupun di sekolah yang membutuhkan bantuan kita. Jadi kita buka untuk sekolah-sekolah di Kota Samarinda yang mau kita berbagi di sana, ya silakan di kontak kita, karena banyak guru-guru penggerak yang ada di mana-mana. Hubungi mereka, nanti kita akan siapkan pelatihan implementasi kurikulum Merdeka yang mereka butuhkan.
Jadi berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang memang membutuhkan materi apa yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Siap. Seperti itu. Benar. Saran untuk teman-teman guru lain, Pak, mungkin yang untuk atau mau memulai membentuk komunitas praktisi, atau ada tips dan triknya agar komunitas praktisi yang dibentuk itu bisa berjalan berkelanjutan, tidak hanya sekali kegiatan atau pas ramai pas dibentuk di awal seperti itu. Ya, yang pertama ya, jangan takut gagal. Kita memulai itu mungkin takut tidak diterima orang, mengajak orang itu takut ditolak, tak percaya diri. Jadi hilangkan itu, karena sebagai guru kita ada sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Jadi ya kita belajar untuk meyakinkan mereka bahwasanya tujuan kita ini baik, untuk mengembangkan dan berbagi bersama. Jadi jangan takut gagal untuk membuat sebuah komunitas. Yang kedua, ya kita harus mau berkolaborasi dengan orang lain. Karena komunitas praktisi ini dibentuk bukan untuk menjadi narasumber, tapi saling berbagi. Jadi walaupun bentuknya sebagai ketua, siapapun itu, semua orang bisa berbagi di sana, bisa menjadi narasumber, bisa membagikan praktik baik yang dia buat. Jadi kita harus punya rasa saling memiliki, saling membutuhkan, dan saling ingin mengembangkan diri, seperti itu. Yang ketiga, ya, kita harus benar-benar membuka diri kita untuk masukan-masukan dari orang lain tentang komunitas kita. Sering mengevaluasi rencana-rencana kegiatan kita yang mungkin gagal, bisa dilakukan lagi mungkin semester depan atau tahun depan. Jadi selalu ada dinamika di dalam komunitas, tetapi dengan evaluasi dan refleksi pasti bisa dilakukan yang terbaik, ya. Pasti bisa ada perbaikan-perbaikan yang bisa dilaksanakan. Jadi itu saran saya, dan mari berkomunitas untuk guru-guru, jangan takut untuk berbagi. Kita punya ilmu, kita bagikan kepada rekan kita membantu. Karena ilmu yang kita bagikan tidak akan hilang, dan itu malah akan kembali dengan kita ketika kita mau belajar juga dari rekan kita yang lain. Karena masing-masing guru itu semua punya potensi, ya, punya potensi masing-masing. Ada yang bisa coaching, ada yang bisa menulis modul ajar, ada yang bisa literasi, ya, seperti itu. Jadi semua orang punya suatu hal yang baik bisa dibagikan sebenarnya. Jadi tidak ada orang yang tidak punya bakat, tidak ada. Begitu juga dengan guru, pasti ada yang dibagikan. Jadi saling berbagilah untuk kita benar-benar bisa menjalankan Merdeka Belajar ini. Seperti itu guys. Jadi poin penting yang pertama tadi, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Terus mencoba. Ya. Dan tentunya dengan berkolaborasi. Biasa Bapak Ibu, dari kita langsung mendapatkan pencerahan dari Pak Alfon terkait komunitas praktisi, mulai dari bagaimana pembentukannya, pengalaman Bapak Alfon untuk menggerakkan komunitas praktisi, sampai dengan trik-triknya bagaimana komunitas praktisi itu bisa bertahan. Oke, jadi dari sini saya juga siap bergerak, Pak, bersama Pak Alfon untuk menghidupkan komunitas kita. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas informasi yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita, khususnya para pendidik, bagaimana kita membentuk sebuah komunitas praktisi, bagaimana komunitas praktisi itu bisa bertahan, ya, di tengah gempuran-gempuran tantangan yang mungkin terjadi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Alfon. Salam sehat selalu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik pada semua media sosial kami, Instagram, Facebook, YouTube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam perbincangan kita selanjutnya dalam Bisik Sepekan, bincang asik seputar pendidikan.